Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Elianti, PCKS dari Kabupaten Pemalang. Saya akan menyampaikan hasil analisis kasus 4, penugasan mandiri 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Terlebih dahulu akan saya bacakan kasus 4. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok, karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dan mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi kepadanya. Berdasarkan kasus tersebut, hasil analisa saya adalah langkah yang pertama yaitu tentang nilai-nilai yang saling bertentangan. Dalam kasus ini terdapat dua nilai moral yang saling bertentangan, yaitu nilai kejujuran dan nilai kesetiaan atau loyalitas terhadap teman. Tari mengetahui bahwa Rara telah mengambil dompet milik Nina tanpa izin, dan secara moral, ia memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran agar keadilan ditegakkan. Namun di sisi lain, Tari juga dihadapkan pada rasa kesetiaan dan persahabatan. Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolong dan berbagi dengannya. Sehingga Tari merasa tidak tega bila tindakan Rara harus berakibat pada hilangnya hubungan persahabatan. Kedua nilai ini sama-sama baik, tetapi bertentangan secara moral. Menegakkan kejujuran berarti harus siap menghadapi kemungkinan kehilangan sahabat. Sementara menjaga kesetiaan berarti membiarkan ketidakjujuran berlangsung. Dilema inilah yang menuntut kemampuan reflektif Tari untuk memilih keputusan yang paling etis dan mendidik. Langkah yang kedua yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam situasi. Kasus ini melibatkan beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terpengaruh oleh keputusan Tari. Pihak yang terlibat antara lain yang pertama, Tari, sebagai saksi yang mengetahui kebenaran dan berada dalam dilema moral antara menegakkan kejujuran atau menjaga kesetiaan. Yang kedua adalah Rara, sebagai pelaku yang menemukan dan menyimpan dompet tanpa izin yang seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya. Berikutnya adalah Nina, korban kehilangan dompet dan memiliki hak moral serta hukum atas barang tersebut. Berikutnya adalah Bu Sri, guru pustakawan yang bertanggung jawab terhadap tata tertib moralitas dan pembelajaran nilai-nilai di perpustakaan. Dan yang terakhir adalah sekolah, sebagai institusi yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas kepada seluruh warganya. Berikutnya langkah ketiga yaitu fakta-fakta yang relevan. Beberapa fakta penting yang menjadi dasar pertimbangan dalam kasus ini antara lain, pertama, Rara menemukan dompet berisi uang di bawah kursi perpustakaan dan memutuskan untuk menyimpannya sendiri tanpa mencari tahu siapa pemiliknya. Berikutnya adalah tidak ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut kecuali Tari. Kemudian, tidak lama kemudian, Bu Sri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet di tempat yang sama, yang mengkonfirmasi bahwa dompet itu memang bukan milik Rara. Berikutnya, Tari menyadari bahwa tindakan Rara tidak benar, tapi ia takut untuk melapor karena khawatir akan merusak hubungan persahabatannya. Dan fakta yang terakhir, Rara sebelumnya dikenal sebagai teman yang baik dan penolong, namun kali ini tergoda untuk melakukan tindakan tidak jujur. Langkah berikutnya yaitu tentang pengujian benar atau salah. Untuk menentukan apakah situasi ini benar-benar merupakan dilema moral atau hanya persoalan etika biasa, dapat melakukan uji beberapa moral sebagaimana dijelaskan dalam modul. Yang pertama adalah uji legal, yaitu mengambil dan menyimpan barang yang bukan miliknya adalah bentuk pelanggaran hukum dan aturan sekolah. 2. Uji regulasi. Dalam hal ini, tindakan Rara bertentangan dengan tata tertib sekolah dan nilai kejujuran yang menjadi dasar pendidikan karakter. Berikutnya adalah uji intuisi. Hati nurani Tari pasti tidak merasa nyaman menyaksikan ketidakjujuran tersebut dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang benar.
Berikutnya adalah uji publikasi. Jika tindakan Rara diketahui publik, reputasi dan kepercayaan terhadap Rara, dan bahkan Tari sebagai saksi, yang diam bisa tercoreng. Yang terakhir adalah uji panutan atau idola. Jika Tari meneladani sosok panutan seperti guru atau tokoh berintegritas, ia pasti akan memilih untuk menegakkan kejujuran tanpa merendahkan sahabatnya. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa tindakan Rara salah secara moral dan etika, sedangkan Tari memiliki tanggung jawab untuk memperbaikinya dengan cara yang bijak. Selanjutnya langkah kelima, yaitu tentang paradigma benar lawan benar. Paradigma yang paling relevan dalam kasus ini adalah kebenaran versus kesetiaan. Tari tahu bahwa kejujuran adalah hal yang benar, tetapi ia juga tahu bahwa menjaga kesetiaan kepada sahabat adalah hal yang baik. Keduanya benar secara moral, namun tidak dapat dijalankan secara bersamaan dalam situasi ini. Ketika harus memilih, Tari perlu menimbang nilai mana yang lebih fundamental dan berdampak jangka panjang. Langkah keenam yaitu prinsip resolusi yang dapat diterapkan. Menurut saya, terdapat dua prinsip pengambilan keputusan yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Tari dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih empatik, memahami perasaan Rara, namun tetap menuntun pada putusan yang benar. Yang kedua adalah berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Keputusan Tari sebaiknya dipertimbangkan berdasarkan dampak jangka panjang terhadap nilai moral dirinya, Rara, dan lingkungan sekolah. Melalui kedua prinsip ini, Tari dapat mengambil langkah yang tidak hanya menegakkan kejujuran, tapi juga mendidik Rara agar belajar dari kesalahan tanpa memperlakukannya. Langkah ketujuh yaitu opsi alternatif yang kreatif, adil, dan bijak. Menurut saya, Tari dapat mengambil langkah alternatif yang lebih konstruktif dan mendidik. Misalnya dengan mendekati Rara secara pribadi. Ia bisa menasihati Rara dengan lembut bahwa tindakan mengambil dompet orang lain adalah perbuatan yang salah dan dapat menimbulkan masalah. Tari bisa memberikan kesempatan kepada Rara untuk memperbaiki kesalahannya dengan mengembalikan dompet kepada Nina atau melapor langsung kepada Bu Sri. Jika Rara masih menolak, Tari dapat berbicara dengan Bu Sri secara pribadi dan menjelaskan situasinya tanpa bermaksud menjatuhkan sahabatnya. Dengan pendekatan seperti ini, Tari tidak hanya menegakkan kebenaran, tapi juga menunjukkan kasih, empati, dan rasa tanggung jawab moral yang dimilikinya. Langkah ke-8 atau keputusan akhir yang paling etis adalah menasihati Rara agar mengembalikan dompet kepada Nina atau melapor kepada guru pustakawan, serta memberikan waktu bagi Rara untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika Rara tetap menolak, Tari harus melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Sri demi keadilan dan integritas sekolah. Menurut saya, keputusan ini menyeimbangkan antara nilai kebenaran, empati, dan tanggung jawab sosial. Meskipun beresiko kehilangan sahabat, tapi Tari telah menunjukkan keberanian moral yang menjadi teladan bagi siswa lain. Berikutnya adalah langkah ke-9, pelajaran yang didapat dan penerapannya di masa depan. Dari kasus ini, pelajaran penting yang dapat saya ambil adalah bahwa pengambilan keputusan moral tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang benar atau salah, tapi juga kebenaran dan kebijaksanaan untuk bertindak sesuai dengan hati nurani. Tari belajar bahwa menjadi teman yang sejati bukan berarti menutupi kesalahan, tetapi membantu sahabat untuk kembali ke jalan yang benar. Dan sebagai seorang pendidik ataupun calon pemimpin, saya belajar bahwa situasi dilema moral seperti ini penting untuk menggabungkan empati dengan ketegasan. Menegakkan kebenaran harus dilakukan dengan cara manusiawi agar tidak menimbulkan luka emosional, tetapi mengarahkan semua pihak menuju perbaikan moral. Pelajaran ini memperkuat keyakinan bahwa kepemimpinan moral bukan sekedar kemampuan mengambil keputusan, melainkan keberanian untuk mempertanggungjawabkan keputusan tersebut dengan hati yang jujur, adil, dan penuh kasih. Ke depan, saya akan menggunakan pengalaman ini untuk membimbing siswa dalam menghadapi dilema moral atau mungkin membimbing bawahan saya agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, peduli, dan berkarakter kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Demikian hasil analisa saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.